Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Datang dengan iman percaya. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku. Immanuel, kasih-Mu bagiku, selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku. Immanuel, kasih-Mu bagiku, selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka, dan mereka akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan jadi milikku karena-Mu, Yesus di pihakku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Amsal pasal 3. Ayat 1 sampai ke 10 saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Bapak Ibu, memberi nasihat adalah juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab orang tua atas mandat yang diberikan Tuhan untuk mendidik anak-anaknya yang dipercayakan kepada mereka. Orang tua perlu meyakinkan anak-anak untuk mau memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi nasihat orang tuanya. Demikian dengan Raja Salomo. Ia meyakinkan anak-anaknya untuk memelihara nasihat orang tuanya. Karena mereka yang mendengar nasihat orang tua mendapat berkat-berkatnya. Tidak sulit memahami Amsal pasal 3 karena bersama dengan ajaran nasihat yang disampaikan ada berkat yang dijanjikan. Yang pertama, nasihatnya adalah agar anak-anak tidak melupakan ajaran orang tuanya dan memelihara itu di dalam hatinya.
Mereka yang tidak melupakan ajaran orang tua dan memelihara perintah-perintah orang tua dalam hatinya akan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Yang kedua nasihatnya adalah supaya memelihara kasih setia. Bapak Ibu, kasih setia itu dasar karakter yang baik dari semua karakter. Setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua, setia kepada pasangan hidup. Mereka yang setia akan mendapat berkatnya secara khusus, yaitu di ayat 4 dikatakan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Orang yang memelihara kasih setia dikasihi Allah dan dikasihi sesama. Nasihat yang ketiga di ayat 5, supaya tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hal itu diwujudkan dengan tidak bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi mengakui Tuhan dalam segala laku. Artinya hidup menurut jalan Tuhan, firman Tuhan. Hidup menurut kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang meluruskan jalan kita. Menjadikan firman Tuhan panduan hidup kita dan hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka berkatnya, ayat 8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa artinya? Ada kesehatan tubuh, jiwa, roh bagi mereka yang hidup dalam iman percaya dengan segenap hati dan bersandar kepada firman-Nya. Yang terakhir, yang keempat, adalah perintah untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Perintah keempat ditekankan oleh Salomo untuk memberi persembahan yang terbaik dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini berhubungan dengan konsep persepuluhan dari umat Tuhan, di mana ketika memberi persepuluhan kepada Tuhan adalah menyisihkan hasil yang pertama dari segala penghasilan. Seringkali kita memberi kepada Tuhan, kita berpikir kalau ada lebih. Tidak, kalau kita ingin memuliakan Tuhan dengan harta kita, Amsal ini mengajar, beri dari hasil pertamamu, sisihkan dari segala penghasilanmu yang pertama. Persepuluhan itu diberi dari sulung yang pertama kita sisihkan. Setelah disisihkan 1/10 untuk Tuhan, baru 90%-nya kita pakai untuk segala kebutuhan kita. Bukan sebaliknya, bukan sisa-sisa. Dan bila kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka janji firman-Nya, janji berkatnya ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Artinya ada berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, poin yang terakhir ini sebenarnya adalah kunci kemenangan finansial. Kemenangan dalam kecukupan dari Tuhan adalah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Firman pagi hari ini saya yakin bukan hanya untuk anak-anak kita. Sebelum kita memberi nasihat kepada anak-anak kita menghidupi ajaran-ajaran ini. Supaya anak-anak kita sukses, bahkan lebih dari Salomo. Sukses secara lahiriah, jiwani, terlebih secara rohani. Sehingga diberkati Tuhan dan disayang sesamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Nasihat-nasihat yang membuat anak-anak kami sukses di masa depan. Dimuliakan Tuhan dan disayangi sesamanya.
Mereka harus mendengar nasihat-nasihat yang baik dari orang tuanya. Dan kami sebagai orang tua juga belajar. Sebelum kami memberi nasihat, kami sendiri harus melakukan kebenaran-kebenaran ini. Dan biarlah kebenaran firman hari ini memberkati setiap umat Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga. Kiranya berkat-berkat yang dijanjikan oleh kebenaran firman ini dinyatakan. Umur panjang, sejahtera, kemuliaan dalam Tuhan dan dicintai sesama, kesuksesan, kelimpahan berkat dinyatakan atas keluarga-keluarga, atas orang tua yang takut akan Tuhan, yang menjaga anak-anaknya dalam firman Tuhan. Dan atas anak-anak kami, masa depannya Engkau pegang. Engkau jaga lindungi dari pergaulan yang jahat, dari orang jahat, kuasa jahat. Engkau jaga lindungi dari pergaulan yang menyesatkan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Anak-anak kami masa depannya indah, cerah, umur panjang, dan menjadi waris surgawi bagi kami semua. Sebagai generasi-generasi ilahi yang meneruskan visi misi dari Tuhan yang kami terima. Jadi berkat bagi dunia ini di bumi seperti di surga. Dimuliakan Tuhan melalui kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa bagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa nanti malam ada komsel umum. Datang, hadiri lewat Zoom. Kita bersama-sama merenungkan firman kembali. Tuhan memberkati. Shalom.